Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, sobat-sobat kita yang di luar sana. Ya, pagi ini kita akan coba tengok lahan percontohan yang dimiliki oleh Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. Kita ada beberapa komoditas yang layak untuk kita bahas. Kali ini kita akan membahas budidaya cabai rawit. Yang kita tanam kali ini adalah varietas Savana. Jadi kalau kita melihat di belakang ini, kita membudidayakan sekitar 340 batang tanaman di lahan ini. Ini kawan-kawan bisa melihat cabai Savana ini termasuk cabai varietas dengan tinggi yang sedang, dengan bentuk buah yang cukup besar dan memiliki tingkat kepedasan yang dengan level yang cukup tinggi. Nah, ini cabai Savana yang kita budidayakan sudah memasuki umur 93 hari setelah tanam. Jadi di sini sudah memasuki periode 2 minggu, sekitar 2 minggu mulai panen. Di sini kalau sudah periode seperti ini 3 hari sekali kawan-kawan di demplot ini sudah melakukan proses panen. Dan hasil yang didapatkan alhamdulillah setiap 3 hari sekali 8 kilo sampai 10 kilo insya Allah nanti kita dapatkan. Nah, harapannya dengan kondisi yang seperti ini harapannya 1 sampai 1,5 bulan ke depan produksi ataupun panen masih dalam kondisi yang stabil, asalkan SOP masih dijaga dengan baik. Nah kawan-kawan, coba kita ikuti. Nah, di budidaya yang kita lakukan ada beberapa teknik yang kita lakukan. Kalau di sini kalian bisa amati ketika masuki masa tanam, karena pada saat itu kondisinya cuaca masih sering berubah-ubah. Kawan-kawan di demplot menggunakan teknik untuk penanaman cabai dengan dikelilingi, ditambahin mulsanya nanti ditambahi. Nah, ini adalah daun kelapa. Gunanya adalah untuk menghindari tanaman rebah ke kanan ke kiri agar nanti tidak layu terkena plastik mulsa. Nah, di sini kalau kawan-kawan amati, jarak tanam yang kita gunakan adalah 50 sampai 60 cm antar lubang tanaman. Dan kebetulan kita di sini mengaplikasikan penggunaan plastik mulsa. Plastik mulsa yang kita gunakan menggunakan ukuran yang paling lebar 110 sampai 120 cm. Nah, ini aplikasinya kalau kita perhatikan ini cukup bagus hasilnya. Nah, terlihat yang pertama tanaman menjadi lebih optimal dalam penyerapan nutrisi dari pupuk. Yang kedua, tanaman lebih bersih, terhindar dari gangguan gulma maupun dari hama penyakit yang biasanya mereka menempel. Biasanya yang sering menempel itu adalah kutu-kutuan. Jadi kalau ada gulma di sekitarnya, gulmanya itu banyak, biasanya rentan dihinggapi oleh kutu. Nah, kutu nanti yang biasanya akan menularkan penyakit. Nah, di sini kita tidak seperti itu. Nah, coba kita lakukan proses contoh proses petik tanaman. Nah, ini satu tanaman. Satu, dua. Nah, ketika panen, warna-warna yang seperti ini sudah layak panen karena biasanya ini malah disukai oleh para pembeli atau konsumen. Nah, nanti warna yang seperti ini nanti akan berangsur-angsur berubah menjadi warna yang tua keorenan. Nah, ini kalau kita buat rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap panen 10, rata-rata sekitar 10 butir yang bisa kita panen. Nah, nanti warna-warna seperti ini yang semburat-semburat kuning keorenan, nanti kalau kita
panen sekarang, besok nanti lambat laun dia akan berubah warnanya menjadi agak kemerahan seperti ini. Nah, ini tips dan triknya. Jadi untuk para teman-teman para pembudidaya, usahakan nanti ketika panen jangan sampai warnanya yang sudah seperti ini, karena kalau seperti ini nanti sampai di konsumen nanti biasanya lebih rentan busuk. Ini yuk kita jalan menyusuri lorong. Ini. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan di Demplot adalah yang rutin dilaksanakan. Yang pertama adalah pemeliharaan. Pemeliharaan yang pertama biasa dilakukan adalah proses perempelan. Perempelan daun itu sangat penting. Nah, seperti ini nanti kita dirempeli. Nah, perempelan daun. Jadi seperti ini. Terus nanti diusahakan juga untuk pruning. Nah, pruning bisa kan lihat kalau seperti ini diwiwil diri. Nah, ini harus ini disingkirkan. Batang-batang seperti ini harus disingkirkan. Nah, ini singkirkan saja. Nanti yang seperti ini potong aja. Semakin kita rajin untuk pruning, wiwil, produktivitas tanaman akan lebih sering lebih panjang dan nanti akan lebih bagus. Yang kedua, perawatan yang dilakukan adalah aplikasi pestisida. Pestisida yang kita aplikasikan adalah insektisida maupun fungisida dan juga pestisida nabati. Nah, kita gunakan rutin secara berkala sesuai dengan petunjuk masing-masing kemasan, dan kita gunakan metode pola putar pestisida. Nah, nanti sekilas kita akan lihat contoh aplikasi pestisida yang kita lakukan. Yang ketiga adalah aplikasi untuk pupuk. Jadi pupuk kita aplikasikan yang pertama di awal pengolahan kita ada pupuk dasar. Yang kedua pupuk ketika sudah penanaman, itu nanti ada yang berbentuk semprot di daun dan batang, ataupun juga di kocoran di lubang tanam. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat ini Mas Dodi dan Mas Dwi sudah melakukan proses panen. Nah, ini kebetulan sudah dapat berapa ya? 2 ember. 2 ember dan masih ada nanti 1 ember lagi yang masih belum kita kumpulkan, dan ada beberapa bedeng yang belum dipetik. Nah, kawan-kawan, kita sekarang mau pengen tahu timbang Mas Hatno ini dapat berapa. Nah, hari ini kita akan lihat kawan-kawan dapat berapa kilo. Nah, Mas, segitu dulu. Ayo tambah lagi, masukkan ke ember, Mas. Nah, ini berapa kilo? Coba sebentar. 6 kilo ya. Oh, ke ember dulu, Mas. Kedua, nah, yang kedua ini tadi 6 kilo. Berapa kilo ini? Dapat 4 kilo. Jadi hari ini kita alhamdulillah mendapatkan panenan cabai 10 kilo. Nah, kawan-kawan, cabai terkenal sebagai komoditas yang sangat penting di Indonesia karena banyak permintaan dan penggunaannya sangat erat sekali bagi masyarakat kita. Cabai sendiri memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi dan juga memiliki kandungan antioksidan dari cabai itu juga sangat tinggi sekali. Jadi sangat penting untuk menangkal radikal bebas. Nah, kaitannya dengan masa pandemi seperti ini, cabai sangat penting untuk menjaga imun tubuh. Namun jangan kebanyakan, nanti yang ada malah sakit perut. Oke, gitu kawan-kawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.